Kasus yang muncul, kekurangan guru mapel terkait adanya PMS yang purna, sehingga membutuhkan guru mapel yang ditinggalkan tersebut. Sementara kebijakan dinas memonotarium guru honorer, artinya bahwa kepala sekolah tidak boleh mengangkat kembali honorer. Sementara ada guru PNS mutasi yang mengakibatkan guru honorer kehabisan jam mengajar sesuai dengan mapelnya. Paradigma yang muncul dari kasus tersebut adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Karena benar bahwa jangka pendeknya adalah sesuai regulasi tidak diperbolehkan mengangkat guru honorer, dikarenakan terkait pembayaran honorarium yang sudah tidak dikelola oleh pihak sekolah. Namun di sisi lain jangka panjangnya adalah benar bahwa perlu ada guru yang menggantikan kekosongan mata pelajaran untuk kepentingan siswa. Prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis peraturan, karena regulasi pemerintah provinsi memonotarium tidak ada pengangkatan guru honorer baru. Uji intuisi, perasaan guru honor yang terambil jamnya oleh PNS yang mutasi. Uji publikasi, hanya untuk kepentingan internal sekolah dan tidak terpublikasi. Uji panutan, Bapak Kepala berdiskusi dengan Bapak Pengawas pembina. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Jangka pendek lawan jangka panjang. Karena benar bahwa jangka pendeknya adalah sesuai regulasi tidak diperbolehkan mengangkat guru honorer. Dikarenakan terkait pembayaran honorarium yang sudah tidak dikelola oleh pihak sekolah. Namun, di sisi lain jangka panjangnya adalah benar bahwa perlu ada guru yang menggantikan kekosongan mata pelajaran untuk kepentingan siswa. 6. Melakukan prinsip resolusi. Berpikir berbasis peraturan, karena regulasi pemerintah provinsi memonotarium tidak ada pengangkatan guru honorer baru. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Memberdayakan guru honor yang ada yang masih membutuhkan jumlah jam mengajar dan mereka dipandang mampu untuk mengisi kekosongan mapel tersebut, meskipun bukan atau tidak sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Salah satu contoh pelajaran ekonomi diisi oleh guru matematika. Yang kedelapan, buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah opsi trilema yang berdasar pada keberpihakan pada murid serta dapat dipertanggungjawabkan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil adalah salah satu solusi di mana kekosongan mapel dapat terpenuhi, sementara kita juga mengikuti regulasi kebijakan provinsi untuk tidak mengangkat guru honorer baru. Refleksi. Dan ini adalah salah satu contoh permasalahan yang bertolak belakang dan harus segera diambil solusinya. Dalam pengambilan keputusan ini, Bapak Kepala tidak semata-mata memutuskan sendiri, namun mengomunikasikannya dengan Wakasek terkait, cek dan dicek, digeneralisasi permasalahannya dan didiskusikan. Solusi yang dilakukan adalah terstruktur dan berjenjang. Artinya bahwa jika permasalahan di tingkat bawah atau di kelas diselesaikan oleh wali kelas, lalu ke BK, maju ke Wakasek, dan selanjutnya pada Bapak Kepala, bahkan ke Bapak Pengawas. Paradigma yang diambil dalam kasus dilema etika yang terjadi oleh ibu kepala sekolah adalah kebenaran lawan kesetiaan. Karena setiap permasalahan dilema etika, beliau mengambil keputusan secara benar dan tepat. Menurut beliau, terkadang sesuatu yang benar belum tentu tepat, sehingga kesetiaan terhadap pihak yang salah namun merasa benar, meskipun itu adalah seseorang yang dekat, maka digiring untuk dapat menerima dan memahami keputusan dengan baik. Prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan beliau adalah berpikir berbasis rasa peduli. Terlihat bahwa pada langkah-langkah atau prosedur dalam mengambil keputusannya dengan mencari informasi dari sudut pandang secara komprehensif, lalu diadakan sharing dengan pihak-pihak yang dapat memberi masukan
dan pencerahan bagi keputusan yang akan diambil oleh beliau. 9 langkah pengujian. Dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh ibu kepala sekolah, ada beberapa dari 9 langkah pengujian yang selalu digunakan dalam pengambilan keputusannya, yakni yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan adalah keadilan dan kasih sayang. Keadilan dalam mengambil keputusan yang berdasar, namun di sisi lain ada pihak yang perlu kasih sayang dikarenakan merasa tidak adil. Kedua, siapa yang terlibat? Apakah guru, orang tua santri, ibu kepala, dan lain-lain. Yang ketiga, fakta yang relevan selalu dimunculkan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Uji panutan terlihat sekali saat beliau menjawab pertanyaan keenam, menjelaskan bahwa dalam proses pemecahan masalah selalu berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, ditambah pihak yayasan, orang yang paham agama dan bidangnya, atau para ketua yang mempunyai pengalaman. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang diambil dalam kasus dilema etika yang terjadi oleh ibu kepala sekolah adalah kebenaran lawan kesetiaan. Karena setiap permasalahan dilema etika, beliau mengambil keputusan secara benar dan tepat. Menurut beliau, terkadang sesuatu yang benar belum tentu tepat, sehingga kesetiaan terhadap pihak yang salah namun merasa benar, meskipun itu adalah seseorang yang dekat, maka digiring untuk dapat menerima dan memahami keputusan dengan baik. 6. Melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan beliau adalah berpikir berbasis rasa peduli. Terlihat bahwa pada langkah-langkah atau prosedur dalam mengambil keputusannya dengan mencari informasi dari sudut pandang secara komprehensif, lalu diadakan sharing dengan pihak-pihak yang dapat memberi masukan dan pencerahan bagi keputusan yang akan diambil oleh beliau. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Belum terlihat pada kasus yang muncul. Yang kedelapan, buat keputusan. Dikomunikasikan dengan baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan sebaiknya didampingi oleh penengah. Misalkan dalam hal ini, ibu kepala sebagai pemimpin menjadi fasilitator antara guru dengan orang tua atau guru dengan santri, dan untuk hasil penyelesaian apabila bisa diselesaikan dengan segera, maka lebih baik dengan segera selesaikan. Namun, untuk masalah-masalah tertentu mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi beliau selalu mengusahakan jangan lebih dari 3 hari sesuai dengan tuntunan dari agama. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil selalu hasil dari musyawarah dengan manajemen emosi yang baik. Refleksi, pada dasarnya menjadi pemimpin itu, kita harus menjadi sosok yang bijaksana, adil. Adil tidak harus sama, tapi menempatkan sesuatu sesuai dengan peruntukannya, serta memiliki cara berkomunikasi dan manajemen emosi yang baik. Paradigma. Paradigma yang diambil dalam kasus dilema etika yang terjadi oleh Bapak Kepala Sekolah adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Karena setiap permasalahan dilema etika, beliau mengambil keputusan dengan melihat wajar dan tak wajarnya suatu masalah dan melihat historinya terlebih dahulu mengapa terjadi kasus demikian. Prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan beliau adalah berpikir berbasis rasa peduli. Terlihat bahwa pada langkah-langkah atau prosedur dalam mengambil keputusannya dengan berkoordinasi dengan guru senior yang menjadi panutannya serta dengan pengawas sekolah dan instansi terkait. 9 langkah pengujian. Dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah, ada beberapa dari 9 langkah pengujian yang selalu digunakan dalam pengambilan keputusannya, yakni 1.
Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan adalah keadilan dan kasih sayang. Keadilan dalam mengambil keputusan yang berdasar, namun di sisi lain ada pihak yang perlu dikasih sayang dikarenakan merasa tidak adil. Yang kedua, siapa yang terlibat itu belum muncul dalam kasus. Yang ketiga, fakta yang relevan selalu dimunculkan. 4. Pengujian benar atau salah. Uji panutan terlihat sekali saat beliau menjawab pertanyaan yang keenam, menjelaskan bahwa dalam proses pemecahan masalah selalu berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait seperti guru senior dan pengawas sekolah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, karena setiap permasalahan dilema etika, beliau mengambil keputusan dengan melihat wajar dan tak wajarnya suatu masalah dan melihat historinya terlebih dahulu, mengapa terjadi kasus demikian. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan beliau adalah berpikir berbasis rasa peduli. Terlihat bahwa pada langkah-langkah atau prosedur dalam mengambil keputusannya, dengan berkoordinasi dengan guru senior yang menjadi panutannya, serta dengan pengawas sekolah dan instansi terkait. 7. Investigasi opsi trilema. Belum terlihat pada kasus yang muncul. Yang kedelapan, buat keputusan. Dilakukan selalu dengan musyawarah dengan guru senior maupun pengawas, lalu memahami setiap karakter manusia agar dapat menerima dan mengerti dengan keputusan yang diambil, sehingga keputusan yang diambil dapat bijaksana dan adil. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil selalu hasil dari musyawarah. Refleksi. Menjadi seorang pemimpin adalah memahami manusia untuk manusia dengan berbagai macam kemampuan dan karakternya. Bagaimana kita dapat berinteraksi sosial untuk memahami manusia tersebut dalam mengambil keputusan yang adil dan bijaksana.